analisa SWOT terhadap usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dalam hal ini, objek usahanya adalah angkringan koboi bertempat di Jalan Geraha Raya, Klaster Anggrek Loka, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Angkringan koboi mulai beroperasi kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dalam usahanya, angkringan ini menjual aneka makanan ringan dan minuman segar. Bertempat di sebuah halaman ruko seluas sekitar 300 meter persegi yang dipergunakan oleh 2 usaha angkringan serupa. Angkringan ini mulai aktivitas menjajakan dagangannya sejak pukul 5 sore hari sampai dengan pukul 2 dini hari. Dalam menjalankan usahanya, angkringan koboi menerapkan analisa SWOT sebagai strategi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Penerapan faktor SWOT pada angkringan koboi. Yang pertama adalah faktor strength atau kekuatan. Kemajuan suatu usaha tidak terlepas dari berbagai kelebihan yang dimilikinya. Berikut adalah beberapa kelebihan angkringan koboi. Di antaranya adalah 1. Harga makanan yang murah. Setiap item makanan di angkringan ini dijual seharga Rp2.000 sampai dengan Rp6.000, baik itu nasi, lauk pauk, gorengan maupun minuman. Dengan target pasar kalangan anak muda, tentulah harga yang murah menjadi faktor penarik yang sangat kuat untuk selalu berkunjung ke angkringan ini. Yang kedua, pelayanan yang ramah. Pramusaji yang ada di angkringan ini bersikap ramah kepada seluruh pelanggan tanpa membedakan siapapun yang datang. Rata-rata usia mereka pun masih muda, sehingga memudahkan interaksi dengan pelanggan yang kebanyakan berasal dari kalangan remaja dan dewasa muda. Terciptanya hubungan yang baik antara pramusaji dengan pengunjung angkringan tentunya menjadikan suasana nyaman kepada pengunjung, sehingga mereka tidak akan segan untuk kembali mengunjungi angkringan ini. Yang ketiga, variasi produk yang dijual. Menu yang dijual di angkringan koboi sangat variatif dan menguntungkan karena tidak terbatas pada satu menu saja. Berbeda dengan penjual mie ayam misalnya, di mana menu hampir relatif sama dengan beberapa pedagang lainnya. Pengusaha angkringan bisa berkreasi menciptakan menu sendiri sehingga pembeli bisa merasakan menu spesial yang tidak sama dengan angkringan lainnya. Di angkringan koboi yang saya amati kali ini, walau barang yang dijual relatif umum seperti sosis, rolek, otak-otak dan sebagainya, hal yang membedakan produk-produk yang dijual dengan produk angkringan lain adalah bumbu khusus yang khas dipakai sebelum membakar menu-menu tersebut. Yang keempat, keunikan sebagai faktor pembeda dengan angkringan lain. Jika dibandingkan dengan usaha kuliner lainnya, angkringan koboi dapat dibilang unik dan khas. Salah satu mengapa usaha ini cukup potensial untuk dikembangkan adalah karena keunikannya tersebut. Sebuah angkringan yang tak hanya menjual makanan, tapi juga menjual suasana, yakni suasana kebersamaan, kenyamanan, dan santai serta membangun keterikatan emosional antara penjual dan pengunjung. Dalam sebuah persaingan yang ketat, pembeli rasional mudah berpindah, sangat berbeda dengan pembeli yang memiliki keterikatan emosional. Meski tak perlu makanan, pelanggan akan kembali. Analogi sederhananya adalah pelanggan angkringan yang mengalami pengalaman suasana nyaman dan kebersamaan di angkringan bisa dipastikan akan kembali lagi, walau sebenarnya perutnya tidak lapar. Berbeda dengan angkringan nasi lainnya, angkringan koboi sangat mengutamakan kenyamanan dan kehigienisan makanan. Keunikan lain dari angkringan ini adalah disediakannya wifi serta seperangkat alat musik, sehingga memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk saling menghibur dengan bernyanyi. Yang kelima, bahan baku yang mudah dicari dan makanan yang dijual familiar bagi konsumen. Angkringan koboi menggunakan bahan pokok yang berkualitas baik, sehat dan higienis. Bahan baku seperti frozen food, daging dan jeroan ayam, lidah dan kikil atau kulit sapi sangat mudah didapatkan di pasar tradisional. Yang keenam, pengolahan dan penyajian makanan.
Pengolahan bahan baku dilakukan dengan sangat teliti, bersih, dan sangat menjaga kehigienisannya, sehingga menghasilkan rasa makanan yang nikmat untuk disantap. Konsep penyajiannya pun sangat spesial, dengan menggunakan tempat yang unik terbuat dari bambu dan rotan, sehingga terlihat lebih unik dari yang lain. Faktor weakness atau kelemahan. 1. Tempat usaha. Tidak adanya tempat yang permanen mengakibatkan faktor eksternal seperti cuaca menjadi sangat berpengaruh. Tidak adanya tempat yang memadai bagi pengunjung untuk berteduh saat turun hujan adalah kelemahan terbesar dari usaha ini. Atau saat ada angin kencang dan kering, tidak menutup kemungkinan debu sangat mengganggu dan mengotori tempat makan. 2. Waktu usaha. Waktu buka yang hanya pada malam hari mengakibatkan pendapatan yang didapat tidak maksimal. 3. Terbatasnya keuntungan. Karena pangsa pasar yang dibidik adalah kalangan anak muda dan dewasa muda, maka pengusaha angkringan tidak dapat mengambil keuntungan yang besar dari produknya. 4. Pengamen dan pengemis yang bebas berkeliaran. Banyaknya pengamen dan peminta-minta yang hilir mudik di lokasi angkringan ini mengakibatkan ketidaknyamanan tersendiri bagi pengunjungnya. 5. Lahan parkir. Minimnya lahan parkir yang tersedia mengakibatkan para pelanggan yang membawa kendaraan sendiri akan berpikir 2 kali untuk mengunjungi tempat tersebut. 6. Terbatasnya pramusaji. Jumlah pramusaji yang bertugas tidak sebanding dengan banyaknya pengunjung yang datang, sehingga terkadang pelanggan akan menunggu makanan dihidangkan lebih lama dari waktu yang seharusnya. Hal ini sangat mungkin mengakibatkan kekecewaan di pihak pelanggan. Faktor opportunity atau peluang. 1. Lokasi yang strategis. Meskipun tidak memiliki bangunan permanen, namun lokasi yang dipilih oleh pemilik angkringan ini dapat dikatakan sangat strategis. Terletak di depan 4 ruko kosong di kawasan Geraha Raja yang merupakan ruas jalan utama di kota Serpong, angkringan ini banyak mendapat perhatian pengguna jalan. 2. Gaya hidup. Gaya hidup anak muda yang cenderung senang berkumpul serta warga komplek perumahan yang gemar keluar malam mencari makanan merupakan satu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha ini. Dengan menjual makanan yang mengenyangkan dengan harga murah, tentunya angkringan ini menjadi pilihan yang tepat. 3. Menyediakan makanan siap saji. Yang dimaksud dengan makanan siap saji di sini adalah menyiapkan makanan sehingga waktu penyajian akan lebih singkat. 4. Produk. Beberapa jenis produk yang ditawarkan merupakan jenis makanan yang bisa dikategorikan sebagai cemilan, sehingga umumnya anak muda akan menyukai tempat tersebut untuk berkumpul dengan teman-temannya sambil menikmati cemilan yang dijual. Yang keempat, threat atau ancaman. 1. Banyaknya penjual makanan di lingkungan sekitar. Dengan banyaknya penjual makanan di sekitar lokasi angkringan, baik yang berupa angkringan lesehan atau angkringan tenda di pinggir jalan maupun restoran, tentu menjadi ancaman bagi angkringan ini. Karena terdapat kurang lebih 15 angkringan yang berjualan di sepanjang jalan Geraha Raya tersebut, menjadikan konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan. 2. Ketidakstabilan perekonomian sebagai target usaha angkringan ini, di mana kondisi keuangan kalangan anak muda masih sering bergantung pada pemberian orang tua. 3. Banyaknya produk sejenis di pasaran. Adanya produk-produk makanan instan sejenis yang dijual di supermarket sehingga memungkinkan pelanggan memasak sendiri di rumah. Yang keempat, pengelolaan. Manajemen pembayaran yang kurang tertata, seperti pengawasan yang kurang terhadap pelanggan yang keluar masuk angkringan, sangat memungkinkan terjadinya kerugian pada angkringan ini. Misalnya ada pelanggan yang tidak membayar makanan dengan sengaja. Yang kelima, isu kebersihan. Dengan lokasi yang berada di pinggir jalan mengakibatkan banyaknya kendaraan yang lewat, tingkat polusi pun tinggi. Hal ini merupakan suatu ancaman bagi angkringan ini, karena jika pengunjung merasa tidak nyaman dengan lokasi usaha, tentunya mereka akan enggan mengunjungi tempat itu lagi. Sekian, terima kasih. House music.